Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anulia Gani dengan NIM belakang 64 dari kelas 3B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview syair Singapura Terbakar karya Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, seorang sastrawan angkatan Pujangga. Eh, Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi adalah seorang sastrawan Melayu. Sebagai pengarang, ia juga terkenal karena menyukai menulis literatur didaktis yang penuh dengan nasihat-nasihat. Ia adalah orang pertama di Malaya yang menulis tentang kehidupan sehari-hari dan diterbitkan pada tahun 1849. Ia lahir pada tahun 1797 di Kampung Padi, Malaka, yang berasal dari keluarga terpelajar. Abdullah berasal dari pedagang Arab Hadrami dan juga memiliki darah Tamil dan Melayu. Dia bekerja sebagai guru bahasa. Dia mengajarkan tentara India keturunan di Garnisun Melaka. Kemudian kepada misionaris, pegawai dan pebisnis dari Inggris dan Amerika Serikat. Dia pernah bekerja sebagai juru tulis untuk Thomas, menerjemahkan Injil dan teks agama Kristen, dan menjadi pencetak untuk American Board of Mission di Singapura. Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi ini meninggal pada bulan Oktober 1854 di Jeddah, Arab Saudi. Abdullah meninggal karena penyakit kolera pada saat itu yang hendak menjalankan ibadah haji. Syair Singapura Terbakar, serta terpandang api itu menjulang, rasanya arwahku bagaikan menghilang, dijilatnya rumah-rumah serta barang-barang, seperti anak ayam disambar helang. Seberang menyeberang rupa habis rata, apinya cemerlang, tiada membuka mata. Bunyinya gempar terlalulah gempita, lemahlah tulang sendi anggota. Pakaianku menyala seperti kertas, limau manis pun meletup seperti petas. Orang menolong pun terlalu pantas, merebut barang-barang terlalu lekas. Ringgit pun hancurlah seperti timah, habislah meleh ke bawah rumah. Tidaklah tentu barang dijamah, pencuri pun mengangkutlah bersama-sama. Barang yang hendak kubawa pulang, beberapa pinggan mangkuk, cawan dan dulang. Sekalinya habislah hilang, harapnya hatiku bukan kepala. Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi ini menulis syair klasik Singapura Terbakar. Syair ini bercerita tentang kebakaran besar yang terjadi di Singapura pada tahun 1830, tepatnya pada malam perayaan Cap Gomeh atau Tahun Babi Cina. Ini termasuk dalam genre syair sejarah karena menceritakan dengan detail peristiwa nyata yang terjadi pada masa itu, seperti kobaran api yang menghancurkan banyak bangunan, kepanikan, dan upaya masyarakat untuk memadamkan api, serta berbagai tindakan manusia, mulai dari tolong menolong hingga akhirnya membuat orang mati. Syair Singapura Terbakar ini adalah salah satu jenis sastra yang disebut syair sejarah. Ini adalah jenis sastra dalam kesusastraan Melayu lama yang berfungsi untuk menceritakan peristiwa nyata atau peristiwa penting yang pernah dialami oleh masyarakat. Biasanya disampaikan secara naratif dan puitis. Singapura Terbakar ini memiliki ciri-ciri syair sejarah seperti mengurutkan peristiwa besar yang terjadi di Singapura pada tahun 1830 secara kronologis, menggunakan jenis syair yang memiliki pola dan rima tertentu, memberikan nilai-nilai moral dan sosial yang dihasilkan dari kejadian tersebut, dan memberi pembaca pelajaran dan berfungsi sebagai sumber literatur yang dapat menggambarkan keadaan sosial dan suasana masyarakat saat itu. Salah satu daya tarik utama syair ini adalah kata-katanya yang unik dan penuh simbolisme yang mendorong pembaca untuk berpikir lebih jauh. Syair ini tidak hanya bercerita tentang kebakaran besar yang terjadi di Singapura pada tahun 1830, tetapi juga memberikan makna filosofis tentang kehidupan, eksistensi manusia, dan hubungan mereka dengan Tuhan.
Syair Singapura Terbakar mengajak pembaca memberikan ruang untuk introspeksi dan introspeksi dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan penuh distraksi. Ini mengingatkan kita akan ketidakpastian dan kefanaan dunia, mengajarkan nilai gotong royong dan solidaritas saat menghadapi musibah, dan menekankan betapa pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan doa sebagai cara untuk mengakui kekuasaan Tuhan. Karena itu, karya ini bukan sekadar catatan sejarah. Karya ini adalah refleksi mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang universal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.